Oke, sahabat Trip 2005, salam jumpa. Lagi kita dalam sesi pembelajaran kita. Saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran topik kita hari ini. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai interaksi sosial bagian pertama. Oke, kita akan persiapkan dulu bahan kita. Oke, interaksi sosial adalah sebuah hubungan timbal balik sosial yang berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi sosial ini ada hubungan timbal balik dari satu dengan yang lainnya, baik itu bersifat pribadi maupun dengan kelompok. Oke, ciri-ciri interaksi sosial ini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, pelakunya harus berjumlah 2 orang atau lebih. Jadi, kalau cuma 1 orang, berarti itu belum termasuk interaksi sosial. Kemudian yang kedua, terdapat komunikasi antar pelaku baik dengan simbol ataupun lambang. Ketiga, meliputi seluruh dimensi waktu. Yang keempat, memiliki tujuan yang dicapai dari interaksi tersebut. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial. Yang pertama adalah tindakan sosial, kedua adalah kontak sosial, dan ketiga adalah komunikasi sosial. Nah, di sini kita akan belajar lebih rinci mengenai tindakan sosial yang dicetuskan pertama kali oleh Max Weber, yaitu tindakan sosial adalah tindakan seseorang individu yang dapat mempengaruhi individu-individu lainnya dalam masyarakat. Tindakan rasional instrumental, tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan. Contohnya kita bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup. Nah, tindakan rasional berorientasi nilai yaitu tindakan-tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Contoh yaitu tindakan-tindakan yang bersifat religius-magis. Oke, tindakan tradisional yaitu tindakan yang tidak memperhitungkan pertimbangan rasional. Contohnya yaitu berbagai macam upacara tradisi yang dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan luhur. Kemudian tindakan afektif yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang berdasarkan perasaan atau emosi. Oke, kita lanjut mengenai kontak sosial. Kontak sosial yang dilakukan menurut cara pihak-pihak yang berkomunikasi. Cara kontak sosial itu ada dua macam, yaitu kontak langsung, pihak komunikator menyampaikan pesannya secara langsung kepada pihak komunikan. Pihak komunikator di sini yaitu pemberi informasi, sedangkan komunikan adalah penerima informasi. Nah, kontak tindak langsung yaitu pihak komunikator menyampaikan pesannya kepada pihak komunikan melalui perantara pihak ketiga, berarti melalui sebuah media secara tidak langsung. Kontak sosial dilakukan menurut terjadinya proses komunikasi. Ada dua macam kontak sosial, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Komunikasi sosial artinya berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Nah, caranya yaitu orang yang menyampaikan komunikasi disebut komunikator, seperti tadi telah jelaskan. Orang yang menerima komunikasi disebut komunikan. Tidak selamanya kontak sosial akan menghasilkan interaksi sosial yang baik. Apabila proses komunikasinya tidak berlangsung secara komunikatif, contoh, pesan yang disampaikan tidak jelas, berbelit-belit, bahkan mungkin sama sekali tidak dapat dipahami karena beberapa kendala. Bentuk interaksi sosial menurut jumlah pelakunya. Yang pertama, interaksi antara individu dan individu. Yang satu memberikan pengaruh, rangsangan stimulus kepada individu lainnya. Wujud interaksi bisa dalam bentuk berjabat tangan, saling menegur, bercakap-cakap, atau mungkin bertengkar. Nah, di sini contoh-contoh interaksi ini terjadi setiap di dalam kehidupan kita yang uh, di dalam keluarga maupun di dalam persahabatan
Seringkali terjadi interaksi ini. Kemudian interaksi antara individu dan kelompok. Bentuk interaksi antara individu dengan kelompok, misalnya seorang pengkhotbah sedang berpidato di depan banyak orang, ataupun seorang guru sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya di dalam kelas. Bentuk semacam ini menunjukkan bahwa kepentingan individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. Yang berikutnya yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Bentuk interaksi seperti ini berhubungan dengan kepentingan individu dengan kelompok lain. Contoh, satu kesebelasan sepak bola bertanding melawan kesebelasan sepak bola yang lain. Oke, identifikasi di sini yaitu sikap tingkah laku seseorang yang berusaha ditiru orang lain untuk menjadikan sama dengan tingkah laku orang tersebut. Ada sugesti, sikap atau tingkah laku orang yang tidak sadar terpengaruhi oleh sikap tingkah laku orang lain. Nah, di sini kita belajar macam-macam bentuk interaksi sosial. Ada identifikasi tadi, sugesti, simpati sekarang, sikap tingkah laku yang membuat daya tarik terhadap orang lain sehingga ada kecenderungan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian imitasi, sikap tingkah laku orang yang meniru orang lain agar dirinya menjadi sama dengan orang lain. Kemudian motivasi juga diberikan dari seorang individu kepada kelompok. Contoh, memberi tugas dari seorang guru kepada muridnya merupakan salah satu bentuk motivasi supaya mereka mau belajar dengan rajin dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sedangkan empati di sini dibarengi perasaan organisme tubuh yang sangat dalam. Contoh, kita melihat orang celaka sampai luka berat dan orang itu kerabat kita, maka perasaan empati menempatkan kita seolah-olah ikut celaka. Seringkali berbicara, aduh, kasihan orang tersebut, kita berempati kepada dia dan kita memberikan pertolongan kepada dia, namun kita menempatkan diri kita sebagai orang yang celaka juga. Nah, syarat terjadinya interaksi yaitu adanya kontak sosial, adanya komunikasi. Interaksi sifatnya saling mempengaruhi, baik sikap, tingkah laku, dan lain-lain. Sedangkan interrelasi saling menyesuaikan, baik sikap, tingkah laku, dan lain-lain. Interrelasi bisa bersifat autoplastis dan alloplastis. Autoplastis, sikap tingkah laku orang dirubah agar sama seperti alam sekitar. Alloplastis yaitu alam sekitar yang dirubah supaya sama dengan sikap dan tingkah laku kita. Oke, kita masih tingkat interaksi sosial yaitu kontak relasi. Nah, kontak yaitu suatu hubungan yang menimbulkan pengaruh yang mendalam hanya lahirnya saja. Sedangkan relasi yaitu hubungan yang sudah mempunyai aksi dan reaksi yang agak mendalam tapi belum sampai pada mempengaruhi satu sama lain. Artinya belum ada perubahan-perubahan tertentu pada individu. Suatu relasi yang sudah mendalam dan menimbulkan pengaruh sesamanya dan menimbulkan pola-pola tingkah laku yang baru. Nah, kontingensi, kita belajar di sini kontingensi, yaitu teori kontingensi dan teori kesesuaian. Yang kesesuaian pemimpin yang dicetuskan oleh Hitler dan Chambers tahun 74, yang berarti berusaha menyesuaikan pemimpin dengan situasi yang tepat. Hal ini disebut kontingensi karena teori ini menyatakan bahwa keefektifan pemimpin tergantung pada seberapa besar sesuai gaya pemimpin dengan situasi sekitar. Nah, Hitler di sini mengembangkan satu teori kontingensi dengan mempelajari gaya dari banyak pemimpin yang berbeda, yang bekerja di konteks yang berbeda. Intinya, teori kontingensi terkait dengan gaya dan situasi. Hal itu memberi kerangka kerja untuk menyesuaikan pemimpin dengan situasi secara efektif. Nah, model kepemimpinan kontingensi yang menurut Hitler, situasi yang menyenangkan dalam hubungan dengan dimensi-dimensi yang sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin memiliki kualitas hubungan pemimpin dengan bawahan. Kedua, seorang pemimpin harus ada struktur tugas, yaitu apakah tugas yang dikerjakan bawahan terdefinisi, artinya mempercayakan
memberikan tanggung jawab, melibatkan prosedur yang spesifik, jelas mempunyai tujuan yang pasti. Yang ketiga yaitu kedudukan kekuasaan berhubungan dengan apakah pemimpin memiliki wewenang formal yang kuat pada bawahan. Nah, interpersonal attraction di sini suatu hasrat dan keinginan individu untuk mendekati individu lainnya, sehingga terbentuklah suatu pola kehubungan yang lebih menetap. Sikap terhadap orang lain yang memiliki rentang sangat suka hingga tidak suka. Nah, hal itu dikatakan oleh Baron dan Byrne pada tahun 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas IA di sini. Kebutuhan untuk berafiliasi, social compression, perbandingan sosial, social exchange, social compression, pertukaran perbandingan sosial, evaluasi terhadap pikiran perilaku kita yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan apa yang dimiliki Leon Festinger tahun 1954. Umumnya social comparison dilakukan terhadap individu yang memiliki kesamaan dengan kita. Nah, social exchange di sini kita cenderung mempertahankan suatu relasi dengan orang lain yang kita persepsi menguntungkan bagi kita. Nah, konsep hedonis biologi berkaitan dengan mekanisme di dalam diri, pertahanan diri, bagaimana suatu rangsang direspon oleh sistem saraf pusat, pola kepribadian, ekstrovert dan introvert. Nah, banyak yang kita jumpai dalam pribadi kita, ada ekstrovert dan introvert. Gaya hidup hedonis merupakan suatu dorongan individu untuk berperilaku dengan memegang prinsip kesenangan. Teori Bentham dalam Fakih 2003, motivasi hedonis hanya menganggap kesenangan atau rasa sakit yang dapat memotivasi seseorang. Hal ini adalah membentuk yang paling signifikan dari psikologi hedonis. Oke, kita belajar karakteristik of situation and attraction. Festinger tahun 50, kedekatan secara fisik menentukan arah hubungan yang lebih erat. James Bossart 1932 menyatakan bahwa dasar pilihan untuk menikahi seseorang lebih terbentuk karena keinginan untuk dekat secara fisik dengan calon pasangannya dibandingkan dengan perasaan cintanya. Familiarity, keakraban, ketidakterasingan, konsep menurut Robert Sajong. Mere exposure, hipotesis kontak yang berulang dengan objek sosial akan meningkatkan ketertarikan. Sketcher, seseorang ketika mengalami ketakutan, kecemasan, cenderung untuk berafiliasi dengan individu lain yang memiliki keadaan yang sama. Dan city affiliation effect. Stereotip interpersonal attraction. Nah, di sini dalam budaya kolektif, stereotip yang ada lebih dikaitkan dengan kompetensi sosial. Daya tarik fisik juga mulai dirasakan sejak masih anak-anak. Anak yang menarik secara fisik dipersepsi populer, bersifat sosial, dan mudah untuk diasuh. Jadi seolah-olah hanya terlihat bagian luarnya saja secara fisik, bahwa sesuatu yang menarik, anak yang bersifat menarik itu bersifat sosial, mudah, dan diasuh. Suatu hasrat dan keinginan individu untuk mendekati individu lainnya sehingga terbentuklah satu pola hubungan yang lebih menetap, sikap terhadap orang lain yang memiliki rentang, sangat suka hingga tidak suka. Keadaan fisik merupakan informasi awal ketika berinteraksi. Individu kemudian mulai memperhatikan keadaan fisik. Nah, physical attractive stereotype, keyakinan yang mengatakan bahwa individu yang menarik secara fisik memiliki sifat kepribadian yang diinginkan secara sosial dan juga memiliki hidup yang lebih bahagia daripada individu yang tidak menarik secara fisik. Demikian dahulu pembelajaran kita saat ini. Nanti kita pada interaksi sosial bagian kedua. Di video yang lain kita akan belajar bersama-sama lebih lanjut mengenai interaksi sosial ini. Oke, terima kasih untuk sahabat Free 2005. Jangan lupa di like, subscribe channel ini agar kita berkembang ilmu pengetahuan kita baik dari sosial, budaya maupun kemaritiman. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya.